Data tunggal dan berdistribusi frekuensi. Yang pertama adalah mean atau rata-rata pada data tunggal, yaitu rumusnya X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai dengan Xn dibagi dengan N, di mana N adalah banyak data, atau mean jumlah dari Xi dibagi dengan N, di mana Xi adalah data ke I, jumlahnya ya. Contoh soalnya, yang pertama, diketahui hasil ulangan 10 siswa 5,6, 5,7, 8, ada 5 lagi, ada 7 lagi, ada 6 lagi, ada 8, dan 9. Hitung rata-rata ulangan 10 anak tersebut. Rumusnya tadi, nilai rata-ratanya adalah X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai data ke N dibagi dengan N. Sehingga di sini meannya yaitu 5 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 5 lagi ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 dibagi dengan ada 10. Jumlah siswanya ada 10, sehingga sama dengan 66, jumlahnya 66 dibagi dengan 10 adalah 6,6, sehingga mean atau rata-ratanya 6,6. Yang kedua, mean atau rata-rata data tunggal berdistribusi frekuensi. Rumusnya adalah F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 dan seterusnya sampai dengan Fn dikali Xn dibagi dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya sampai dengan Fn, di mana N adalah banyak data, atau mean atau rata-ratanya yaitu F jumlah sigma F1 dikali Fi dikali Xi dibagi dengan jumlah Fi-nya, di mana I adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, yaitu banyak data ke I-nya. Xi itu adalah data ke I, lalu Fi frekuensi data ke I. Contohnya, soalnya tentukan rata-rata data berikut ini, di mana ada X-nya 3, F-nya 2, frekuensinya 2. Untuk mencari mean atau rata-rata pada data tunggal berdistribusi frekuensi, maka caranya adalah F1 dikali X1. Di sini adalah X1-nya, ini F1-nya, sehingga F1 dikali X1 Fi kali Xi atau gitu ya. 3 dikali 2 adalah 6. Lalu F2 dikali X2, 4 dikali 3 yaitu 12. 5 dikali 5 25 dan seterusnya. 6 dikali 8 yaitu 48, 7 dikali 7 yaitu 49, 8 kali 5 yaitu 40. Selanjutnya apa yang kita lakukan kembali yaitu menjumlahkan. Kita tambah lagi tabel satu kolomnya, oke. Kita jumlahin 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 5, hasilnya 30. Jadi jumlah banyak datanya atau N-nya yaitu atau Fi-nya yaitu 30. Lalu jumlah dari Fi kali Xi-nya yaitu 6 ditambah 12 ditambah 25 tambah 48 tambah 49 tambah 40 yaitu 180. Sehingga rumusnya adalah mean jumlah dari Fi dikali Xi dibagi dengan jumlah Fi. Jumlah Fi kali Xi-nya berapa? 180. Kita bikin 180. Lalu jumlah Fi-nya berapa? Jumlah Fi-nya ada 30. Jadi 180 dibagi 30 yaitu 6. Jadi rata-rata dari data di atas adalah 6. Yang ketiga, median atau nilai tengah pada data tunggal. Yang penting adalah urutkan data dari terkecil hingga terbesar. Lalu untuk N ganjil atau jumlah datanya ganjil, maka rumusnya
mediannya adalah xn, data ke n ditambah 1 dibagi dengan 2. Lalu yang untuk n-nya genap, maka mediannya xn dibagi 2 ditambah xn bagi 2 tambah 1 dibagi dengan 2. Contohnya yang keempat adalah modus. Modus yaitu nilai yang sering muncul dilihat dari frekuensi tertinggi. Untuk contoh nomor 3, contohnya, perhatikan tabel berikut, tentukan modus dan median. Untuk modus yaitu nilai yang paling sering muncul dilihat dari frekuensi tertinggi. Dari tabel ini kita ketahui bahwa frekuensi tertinggi yaitu pada nilai 8 dengan frekuensi 10, sehingga modusnya sama dengan 8. Untuk median, di sini kita ketahui median ada 2 rumus, yaitu untuk ganjil dan genap. Di sini jumlah datanya atau frekuensinya ada 30. Sini disebutkan bahwa dia adalah genap, sehingga digunakan rumus dari n genap. ME-nya sama dengan xn bagi 2 ditambah xn bagi 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. xn nya berapa? 30 dibagi 2 lalu ditambah 30 dibagi 2 ditambah 1 bagi 2 kembali. 30 bagi 2 adalah 15. Jadi data ke-15 yang ini 30 bagi 2 adalah 15 tambah 1 dari data ke-16 dibagi dengan 2. Data ke-15 kita lihat kembali dalam tabel, di mana yang di angka 15, 8 tambah 10 18, sehingga data ke-15 terdapat di nilai 8. Lalu data ke-16 termasuk lagi di data nilai 8, karena 8 tambah 10 adalah 18. Jadi angka 16 ada di frekuensi segini, di nilai 8. Kita tulis kembali 8 dibagi dengan 2. 8 tambah 8 16. 16 bagi 2 hasilnya adalah 8. Sehingga mediannya adalah 8. Selanjutnya, jangkauan atau J sama dengan X max, nilai maksimal dikurang X min atau nilai minimal. Lalu nomor 6 adalah kuartil. Kuartil yaitu membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan. QI sama dengan nilai data ke I dibagi dengan 4 dikali N plus 1 dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan N adalah banyak data. Jika nilai I dikali N plus 1 dibagi dengan 4 bukan bilangan bulat, maka QI sama dengan XN atau data ke N ditambah D dikali xn plus 1 dikurang xn, di mana D adalah bilangan atau nilai desimalnya dari hitungan yang ini, hasil yang ini. Oke, kita contohnya dulu ya. Contoh soalnya, disajikan data di usia di desa makmur dari diagram berikut. Tentukan mean, modus, median, kuartil bawah, kuartil atas, desil ke-6 dan persentil ke-85. Maka cara yang pertama kita membuatnya dengan bantuan tabel. Tabelnya itu usia 6, dari diagram ini 6, jumlahnya ada 7, maka FI-nya adalah 7, frekuensinya 7. Lalu X-nya, X2-nya 7, sehingga FI-nya dari sini dari diagram adalah 2, jika F2-nya adalah 2. Lalu 8 itu dengan 9 frekuensinya, 9 dengan frekuensi 3, lalu 10 dengan frekuensi 5, lalu 11 dengan frekuensi 4. Cara yang kedua, kita kalikan lebih dahulu. Untuk mencari nilai mean, maka kita perlu ketahui nilai FI dikali XI. Frekuensinya dikali dengan datanya. Lalu 6 dikali 7 yaitu 42. Lalu
7 dikali 2 adalah 14. 8 kali 9 adalah 72. 9 kali 3 27. 10 kali 5 50. 11 kali 4 adalah 44. Selanjutnya adalah jumlahnya atau sigmanya. Nilai FI-nya 7 ditambah 2 tambah 9 ditambah 3 tambah 5 tambah 4. Hasilnya adalah 30. Lalu FI kali XI-nya 42 ditambah 14 tambah 72 ditambah 27 tambah 50 tambah 44 adalah 249. Kita ketahui kembali kalau rumus MEAN adalah jumlah FI kali XI-nya dibagi dengan jumlah FI. Kita ketahui FI kali XI-nya adalah 249. Dibagi dengan FI-nya adalah 30. Sehingga 249 dibagi 30 adalah 8,3. Itu untuk yang nilai A. Lalu yang B adalah modus. Modus itu dilihat dari nilai frekuensi tertinggi. Frekuensi tertinggi di sini adalah di angka 9, yaitu milik usia 8, sehingga modusnya adalah 8. Lalu yang C, median. Kita ketahui rumusnya terdapat dua rumus, yaitu untuk median yang datanya ganjil dan data genap. Di sini datanya adalah genap, sehingga mediannya, rumusnya data ke N dibagi dengan 2 ditambah data ke N dibagi 2 plus 1 lalu dibagi dengan nilai 2. XN-nya yaitu 30, data 30 dibagi dengan 2, lalu yang ini 30 dibagi dengan 2 ditambah 1. Data ke 30 dibagi dengan 2 yaitu data 15 ditambah data ke 15, 30 bagi 2 15 tambah 1 yaitu data ke 16 dibagi dengan nilai 2. Data ke 15 di sini kita lihat kembali, 7 ditambah 2 adalah 9. 9 ditambah 9 yaitu 18, sehingga data ke 15 terletak di angka usia 8. Lalu data ke 16 kita lihat kembali, 7 tambah 2 8, 7 tambah 2 9, 9 tambah 9 18. Ini 9, ini 18, sehingga data ke 16 terdapat di usia 8. 8 tambah 8 dibagi 2, sehingga nilainya 8. MEAN-nya adalah 8. Untuk nilai mencari nilai yang D, kuartil bawah dan kuartil atas, yang ke E, desil ke 6 dan F persentil ke 85, kita membutuhkan tabel yang berikut dari diagram tersebut. Dari usia 6, frekuensinya 7, maka lalu usia 7 dan frekuensinya 2. Frekuensi ini adalah frekuensi kumulatif. 7 tetap 7, 7 tambah 2 adalah 9. 9 ditambah 9 adalah 18, 18 tambah 3 21, 21 tambah 5 26, 26 tambah 4 30. Ini berguna untuk mencari nilai kuartil bawah dan kuartil atas. Pertama kita mencari kuartil bawah terlebih dahulu. Q1. Rumusnya adalah 1/4 dikali N plus 1. 1 dikali N plus 1 dibagi dengan 4. Mohon maaf, ini I ya. 1, karena ini 1, I-nya adalah rumusnya I dikali N plus 1 dibagi 4. Dimana I-nya adalah 1, kuartil pertama, maka ini 1. 1 dikali N-nya berapa jumlah N-nya? Ada 30. 30 dari mana? 7 tambah 2 tambah 9 tambah 3 tambah 5 tambah 4. Itu jumlahnya adalah 30. Lalu 30 ditambah dengan nilai 1 dibagi dengan 4. 30 tambah 1 adalah 31. 31 dikali 1 31 dibagi dengan 4, nilainya adalah 7,75.
7,75. Nah, ini saya bilang tadi, kalau nilainya bilangannya bukan bilangan bulat, maka kita mencarinya nilai QI-nya sama dengan XN ditambah D. XN plus 1 dikurang XN. Nilainya 7,75 ini berarti datanya XN-nya adalah 7. Dari sini ya. Ini adalah 7 adalah XN-nya, data ke-7. Lalu 0,75 yaitu D-nya, nilai D-nya 0,75 karena D adalah bilangan desimal dari hasilnya. 0,75 adalah nilai D. Lalu di sini kita balik lagi ke rumus ini, XN data ke-7. Data ke-7 berapa? Di 6. Frekuensi 7 ada di usia 6. Sehingga nilainya adalah XN-nya adalah 6. Data ke-6. Lalu D-nya 0,75. Lalu XN tambah 1 nilainya tadi datanya ke-7 ditambah 1 berarti data ke-8. Data ke-8 terdapat di frekuensinya yang ini. Frekuensi kumulatif di 9 sehingga usianya adalah 7. 7 dikurang data ke-7 tadi, XN tadi, nilainya adalah 6. Lalu 6 di 6 terus kembali. 7 dikurang 6 adalah 1. 1 dikali 0,75 nilainya 0,75. Sehingga kuartil bawahnya adalah 6,75. Selanjutnya kuartil atas atau Q3. Sama seperti tadi rumusnya. I-nya karena dia 3, kita tulis 3. N-nya jumlahnya adalah 30. 30 ditambah 1 dibagi dengan 4. 30 tambah 1 31. 3 dikali 31 dibagi dengan 4. Sehingga nilainya itu adalah 23,25. Ini data ke 23,25. Data ke-23 lalu D-nya sama dengan 0,25. Kenapa kita mencari ini? Karena nilainya bukan bilangan bulat. Sehingga menggunakan rumus ini kembali. Q3-nya menjadi data ke-23. Berapa? Data ke-23 di sini. Kita lihat kembali. Di frekuensi kumulatif 23 terletak di sini, yaitu di usia 10. Kita tulis kembali 10 ditambah dengan D. D-nya adalah 0,25. Lalu data ke-23 ditambah 1. Berarti data ke-24. Data ke-24 tetap di angka usia 10. 10 ditambah dikurang data ke-23. Data ke-23 tadi tetap 10. Lalu nilainya 10, kita terus kembali. 10 dikurang 10 adalah 0. 0,25 dikali 0 hasilnya 0. 10 ditambah 0 hasilnya 10. Sehingga kuartil atasnya nilainya 6,75, kuartil bawahnya nilainya 10. Selanjutnya adalah desil. Sini desil atau D ke-6. Desil rumusnya adalah data ke I dikali N plus 1 dibagi dengan 10. Karena D sini mencari D6 sehingga I-nya adalah 6. Lalu dikali
N plus 1. N-nya berapa? Jumlah datanya berapa? 30. 30 ditambah 1 dibagi dengan 10. 30 tambah 1, 31. 31 kali 6, lalu dibagi dengan 10, maka data ke 18,6. Nah, di sini bilangan desimal lagi, bukan bilangan bulat. Sehingga 18,6 data ke 18, lalu D-nya 0,6. Sehingga D6 sama dengan data ke 18, yaitu berapa? Data ke 18 adalah usia 8. 8 ditambah 0,6 dikali data sama seperti tadi, data X per 1, data ke 18 ditambah 1, data ke 19. Data ke 19 yaitu data yang di sini, referensi sini, yaitu nilainya usianya 9. Lalu dikurang dengan data ke XN lagi, yaitu data ke 18. Data ke 18 yaitu nilai usianya 8. 8 ditambah 9 kurang 8, 1 tambah 1 dikali 0,6 tetap 0,6. Sehingga 8 tambah 0,6 adalah 8,6. Itu nilai desil ke 6. Selanjutnya adalah persentil. Persentil juga sama ya. Yang F, persentil. Rumusnya sama. Nilai ke I lalu dikali N plus 1 dibagi dengan 100. Di sini minta persentil 85, sehingga I-nya adalah 85. Nilai atau data 85. N-nya jumlah datanya tadi dari diagram ini adalah 30. 30 ditambah 1 dibagi dengan nilai 100. Jadi nilai atau data 30 tambah 1 adalah 31. 31 dikali 85 lalu dibagi 100, yaitu nilai atau data ke 26,35. Di sini bukan bilangan bulat kembali, sehingga ini adalah data ke 26 dan D-nya 0,35. Kita kembalikan lagi ke rumus yang ini. XN ditambah D lalu XN plus 1 dikurang XN. XN-nya data ke 26. Data ke 26. Data ke 26 di sini adalah 10, usia 10. Lalu ditambah dengan nilai D. Nilai D di sini 0,35. 0,35. Lalu dikali dengan XN plus 1. Data ke 26 ditambah 1 data 2 ke 27. Sehingga di usia 11. Dikurang data ke 26. XN tadi kan data ke 26. Datanya adalah 10. Sehingga 10 ditambah 0,35 dikali 1 tetap 0,35. Sehingga 10 ditambah 0,35 sama dengan 10,35. Inilah nilai persentil 85. Selanjutnya, simpangan kuartil atau SK. Ini rumusnya adalah setengah dikali Q3 dikurang Q1 atau kuartil atas dikurang kuartil bawah. Lalu yang nomor 9 adalah simpangan rata-rata atau SR. SR sama dengan sigma dikali X1
nilai mutlaknya dikurang rata-ratanya dibagi dengan jumlah data, atau jumlah FI-nya atau sigma FI-nya dikali dengan nilai mutlak X1 atau XI dikurang mean atau nilai rata dibagi dengan jumlah data. Lalu yang ketiga adalah ragam varian, yaitu nilainya jumlahnya X1 dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2 dibagi dengan nilai N, atau FI dikali dengan XI dikurang rata-rata atau mean dipangkatkan dengan 2 lalu dibagi dengan nilai N. Mohon maaf tadi XI ya, ini juga XI. Lalu contohnya mohon maaf satu lagi, simpangan baku S adalah akar dari sigma XI dikurang mean atau rata-rata dipangkatkan 2 dibagi dengan N, atau FI dikali XI dikurang mean pangkatkan 2 dibagi dengan N. Lalu untuk persentil, PI-nya data ke I dibagi 100 dikali N plus 1. Untuk contoh soal ini, data tunggal diberikan data 5, 4, 9, 8, 7, 8, 4, 10, dan 6. Berapakah simpangan rata-rata? Yang B, berapakah ragamnya? Yang C, simpangan kuartilnya. Kita kerjakan dulu yang nilai yang A ya. Yang untuk yang A, datanya adalah XI dikurang mean dibagi dengan NN, simpangan rata. Untuk cari mean terlebih dahulu. Meannya nilainya 5 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 4 tambah 10 dan tambah 6 dibagi dengan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi dengan 10, sehingga nilainya adalah 70. Untuk nilai yang ini dibagi dengan 10, yaitu 7. Setelah dapat dengan mean, maka kita mencari nilai simpangan rata-ratanya. SR sama dengan FI XI dikurang mean lalu dibagi dengan N. FI-nya untuk nilai XI-nya saat yang pertama, X-nya adalah, kita urutkan dulu ya, yang 4. Untuk data 4 atau nilai 4, berapa frekuensinya? 4 di sini terdapat ada 1, 2, sehingga FI-nya 2 dikurang dengan mean-nya ada 7. Lalu ditambah data 5 hanya ada 1 dikurang dengan mean-nya 7. Lalu ditambah lagi data 6 hanya ada 1. 6 dikurang 7. Ditambah lagi nilai 7 ada 1. 7 dikurang 7. Lalu ditambah lagi nilai 8 ada 1, ada 2. Berarti frekuensinya ada 2 dikali 8 dikurang 7. Lalu 9 ada 1, ada 2. Jadi frekuensinya ada 2 dikali 9 kurang 7. Ya. Lalu dibagi dengan jumlah N-nya. Jumlah N-nya ada 10. Sehingga 4 dikurang 7 nilainya adalah 3. 3 dikali 2 adalah 6. Ditambah selanjutnya gitu. 5 dikurang 7 adalah 2. Kenapa tidak minus? Karena nilai mutlak. Nilai mutlak tidak ada nilai minus. Lalu ditambah lagi 6 dikurang 7 adalah 1. Ditambah lagi 0. Ditambah lagi 8 kurang 1 kali 2, 2.
ditambah lagi 4. 9 kurang 7 adalah 92 kali 2 4. Lalu ditambah lagi 3 dibagi dengan 10 sama dengan 18 dibagi 10 yaitu 1,8, sehingga simpangan rata-ratanya adalah 1,8. Lalu yang kedua permintaannya adalah ragam. Ragam rumusnya adalah XI dikurang mean dipangkatkan 2 dibagi N, atau FI dikali XI dikurang mean dipangkatkan 2 dibagi dengan nilai N. Sama seperti tadi, ragamnya yang B, ragam atau S kuadrat atau S pangkat 2 sama dengan FI dikali XI dikurang rean dipangkatkan 2 dibagi dengan N. Kita cari terlebih dahulu seperti tadi nilai yang ini, cuma ini nilai mutlak, ini tidak. Lalu untuk nilai data 4 tadi adalah 2, frekuensinya 2, 4 dikurang 7 pangkatkan 2 ditambah 5 dikurang 7 pangkat 2 tambah 6 kurang 7 pangkat 2 ditambah 7 kurang 7 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 kurang 7 pangkat 2 lalu ditambah 2 kali 9 dikurang 7 pangkat 2 ditambah 10 dikurang 7 pangkat 2, sehingga nilainya di sini adalah 18 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 9. Nilainya, oh ya saya lupa tadi, dibagi dengan nilai N ya. Rumusnya ragam itu dibagi dengan nilai N. Nilai N-nya itu adalah 10 dibagi 10, sehingga nilai jumlah 18 tambah 4 ditambah 1 tambah 2 tambah 8 tambah 9, nilainya itu adalah 42. Dibagi dengan 10 yaitu 4,2. Jadi ragam datanya adalah 4,2. Yang C, simpangan kuartil. Permintaannya simpangan kuartil. Simpangan kuartil rumusnya adalah setengah dikali Q3 dikurang Q1. Maka kita cari terlebih dahulu nilai Q1-nya atau kuartil bawah. Q1 tadi nilainya adalah 1/4 dikali 10 ditambah 1. Kenapa 10? Karena jumlah datanya ada 10. Kita ingat kembali, rumus dari kuartil 1 adalah 1/4 dikali N plus 1. 1/4 dikali N, N-nya 10 ditambah 1. Sehingga nilainya 10 tambah 1 adalah 11. 11 kali 1 adalah 11. Dibagi 4 nilainya yaitu 2,25. Ingat, ini bukan nilainya, tapi nilai data. Jadi data ke 2,25. Dan kita ketahui kembali kalau kuartil tadi, kalau bilangan bukan bilangan bulat, maka kita carikan dulu datanya, data ke 2, lalu D-nya atau desimalnya 0,25. Kembalikan lagi ke nilainya. Kalau bilangannya tidak bulat, maka Q1-nya adalah data ke N ditambah D dikali data ke N plus 1 dikurang data ke N. Data ke N tadi adalah data kedua. Data keduanya berapa? Kita urutkan kembali ya. Data keduanya yaitu 4. Data keduanya adalah 4. Kan 4 dengan 4. Jadi 4 ditambah D desimalnya 0,25. Lalu data kedua ditambah 1 yaitu data ketiga. Data ketiga ingat, ini bukan ngitungnya nggak kayak gini 1, 2, enggak. Kita urutkan dulu. 4 ada lagi 4. Jadi 1, 2. Ketiganya adalah data ke-5. Data ke-5 dikurang data ke-2. Data kedua tadi adalah 4.
Jadi 5 dikurang 4 adalah 1 dikali 0,25 tetap 0,25 ditambah 4 jadi 4,25 adalah Q1 atau kuartil bawah. Selanjutnya adalah kuartil 3. Lalu rumusnya tadi sama seperti tadi, atau kuartil ketiga berarti 3/4 dikali 10 plus 1. 3 kali 3, I nya 3/4 dikali N plus 1. N nya 10 ditambah 1 ya. Jadi 10 tambah 1 adalah 11. 11 kali 3 yaitu 33 dibagi dengan nilai 4 sama dengan data ke 7,75. Sehingga ini adalah data ke-7 dan D-nya 0,75. Masukkan lagi ke rumus ini. Jadi Q3 sama dengan data ke N, data ke-7. Data ke-7 mana? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, lalu 4, lalu 5, 6, 7. Jadi nilainya adalah 8 ditambah D, desimalnya 0,75 dikali XN plus 1. Data ke-7 tambah 1 adalah data ke-8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 9 dikurang 8 sama dengan 8 ditambah 9,8 adalah 1 kali 0,75 tetap 0,75. Jadi hasilnya 8,75 kuartil ketiga. Sedangkan rumus dari simpangan kuartil itu setengah dikali, kita bikin lagi ya, setengah dikali Q3 dikurang Q1. Setengah Q3 nya berapa? 8,75 dikurang Q1 nya berapa? 4,25 sama dengan setengah dikali dengan ini dikurangan ini hasilnya 4,5 dikali setengah sama dengan 2,25 sehingga nilai simpangan kuartilnya adalah 2,25.